ومحمدا رسول الله ويقيني. Baik, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimakumullah. Sebelum kita menyampaikan pembatal-pembatal Islam, kita sama-sama sudah pasti tahu segala sesuatu itu ada pembatalnya. Kita wudu ada pembatalnya, kita sholat ada pembatalnya, kita puasa ada pembatalnya, haji, zakat, dan seterusnya. Kalau dua ke atas ada pembatalnya, maka keimanan ternyata juga ada pembatalnya. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Kalau pembatal keimanan ini ketika kita tidak mengetahui, kemudian kita menjalankan, bisa berakibat fatal. Fatalnya, kerugiannya bukan hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat karena ketidaktahuan. Jadi dalam hal ini sungguh sangat penting, dan kaum Islam, kaum mukminin tidak perlu takut. Ini ilmu harus kita ketahui. Jangan sampai kita menyesal setelah kematian, baru tahu ternyata keislamannya batal, tapi taunya setelah di sana amalannya semua terhapus. Ini yang tidak kita harapkan tentunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahullah, akan dijelaskan sebagian dari pembatal-pembatal ini. Di sini penulis menyampaikan ada 10 pembatal. Nah, dari 10 ini nanti apakah ada di dalam diri kita, ada di dalamnya? Kalau ada, terus kita cepat berlepas diri kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan. Namun ketika kita tidak ada, alhamdulillah, namun jangan kita senang, harus kita terus jauhkan diri dari hal-hal ini semuanya. Apa saja 10 poin yang harus kita ketahui itu? Yang pertama adalah syirik, yaitu menjadikan sekutu itu campuran, atau menjadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan sekutu atas Allah. Apa maknanya yang namanya kesyirikan? Mempersembahkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, padahal ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah, dan yang paling berhak menerima adalah hanya Allah itu. Jadi ibadah hanya ditujukan kepada Allah, yang berhak itu hanya Allah, tetapi ini ditujukan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Seperti apa contohnya? Misalkan berdoa. Nanti akan kami contohkan doa-doa lafadznya. Berikutnya memohon syafaat pertolongan, padahal pertolongan ini hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh, kita sudah 1,5 tahun terkena pandemi. Seharusnya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini memohon pertolongan kepada sesuatu yang dianggap keramat, misalkan membuat sesajen. Untuk apa? Menolak bala adanya COVID-19. Maka ini syirik. Ini harus kita hindari. Bertawakal, berserah diri, beristighfar, bernadar, menyembelih kepada selain Allah. Ini semuanya bentuk-bentuk contoh daripada syirik. Definisi sudah, contoh sudah. Pertanyaan ini, kenapa syirik pembatal keislaman? Itu.
Mari kita lihat. Ternyata jawabannya adalah banyak sekali. Di antaranya satu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Quran surat 4 ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, yakni jika ia mati sebelum bertaubat, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Dia kehendaki. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Perhatikan, Allah tidak mengampuni dosa syirik, berarti sangat besar sekali. Maknanya, ma'asyiral muslimin, orang ini terlanjur melakukan kesyirikan, ia belum sempat bertaubat, ajal mendahulunya, sehingga ia mati masih membawa kesyirikan. Ini yang dimaksud Allah tidak mengampuni syirik tersebut. Tetapi apabila ia sudah terlanjur melakukan kesyirikan, kemudian setelah tahu ilmunya, ia akhirnya taubatan nasuha sebelum ajal tiba, maka Allah akan mengampuni. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini menunjukkan dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah saking ingin menekankannya, ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik itu diulang. Kalau tadi An-Nisa ayat 48, sekarang An-Nisa ayat 116. Hampir kalimatnya sama, cuman di akhir saja yang membedakan. Yang di akhir membedakan, faqad dhalla dhalalan ba'idan. Maka kesyirikan itu adalah telah tersesat yang sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengulanginya lagi di dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat ke-13. Kalimatnya semuanya sama, hanya di akhirnya saja yang membedakan. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa besar yang sangat besar. Jadi bentuk pengulangan ini yang membuat para ulama menempatkan pembatal nomor wahid dari keislaman adalah kesyirikan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam siapa yang batal keislamannya karena menyekutukan Allah, tidak ada padanya penolong dan haram masuk surga, tempatnya di neraka. Saking beratnya, di antaranya surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Kalau di jamaah di situ belum ada, bisa ditambahi ayat-ayatnya ya. Kalau belum ada, karena ini akan kami komplitkan biar lebih jelas lagi. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik telah Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Nanti ada penolong bagi orang-orang tersebut ya yang berbuat zalim. Ini
ayat-ayat yang kami sampaikan di atas menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik telah diancam keluar dari agama Islam. Kenapa? Lihat, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga. Berarti tempatnya di mana ini? Bahkan di akhir ayat, wa ma lidzalimina min ansor, dan tiada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Jadi hati-hati luar biasa. Meskipun orang itu banyak melakukan ketaatan seperti sholat, puasa, bahkan haji berkali-kali, sedekah, tetapi ketika ia melakukan kesyirikan, amalannya batal, gugur, musnah, hilang. Bayangkan. Di antaranya silakan disesuaikan Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, pasti amalanmu akan berguguran, akan hapus, akan hilang, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga dari penjelasan-penjelasan di atas, maka yang namanya kesyirikan adalah pembatal amal kita, pembatal keislaman kita. Ini yang harus kita ketahui. Bahkan para ulama telah menjelaskan keburukan bahaya akan kesyirikan sampai 40 macam. Ya, insya Allah sudah kami share. Tinggal nanti 40 itu apa? Nanti bisa dibaca sendiri. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu pembatal amal dan keislaman seseorang. Hati-hati luar biasa. Ini poin pertama. Kita memasuki pembatal kedua. Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Jadi membuat perantara. Seharusnya gimana kalau kita berdoa, ma'asyiral muslimin, doa tadi, jadi ini kita langsung kepada Allah. Tapi ini ada perantara, kita, ya, benda tertentu atau siapa, kemudian baru ke Allah. Nah, ini loh yang disebut dengan perantara. Tadi contohnya adalah doa seharusnya kepada Allah, ini kepada selain Allah. Baik, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan ini jelas termasuk amalan kekufuran yang sudah merupakan kesepakatan para ulama atau yang disebut dengan ijma' ulama. Saya akan sampaikan ada beberapa contoh. Contoh pertama, di Indonesia dikenal dengan luar biasa yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kita tidak terlalu asing, sangat familiar beliau. Memang beliau ulama yang luar biasa. Akan tetapi ternyata kehebatan beliau dijadikan sarana syaitan untuk menyesatkan orang-orang. Jadi bukan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyesatkan, tapi syaitan memanfaatkan kelebihan beliau untuk menyesatkan manusia.
Sampai-sampai ada yang berdoa bukan kepada Allah tapi kepada beliau. Akan anak kasih contoh, ada 3 contoh di sini. Pertama, maaf ini contoh yang salah. Ya, sekali lagi contoh yang salah yang wajib kita ketahui dan harus kita tinggalkan. Doanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, luaskanlah rizkiku. Yang bisa meluaskan rizki siapa? Allah. Tapi ini mintanya kepada Syekh Abdul Qadir. Ini jelas menjadi perantara. Contoh yang kedua, Nabi Khidir. Banyak orang yang meyakini Nabi Khidir itu luar biasa, gurunya Nabi Musa. Sekarang sudah meninggal atau masih hidup? Ayo, Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal? Jelas sudah meninggal. Karena tidak ada satupun manusia yang hidup abadi di dunia ini. Nabi Khidir makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi diyakini sampai hari ini Nabi Khidir itu belum meninggal. Karena punya ilmu yang namanya ilmu laduni ini. Nggak perlu belajar kalau pinter-pinter. Dong Nabi Musa aja belajar kok dengan beliau. Gimana nggak? Baik. Mari kita lihat bahwa di dunia ini tidak ada yang hidup abadi. Semuanya adalah akan binasa. Perhatikan surat 21 ayat 34 dan 35. Ayat yang sangat jelas bagi kita. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Wa ma, dan tidaklah ja'alna, kamu menjadikan li basyarin, bagi seorang manusia, min qablika, dari sebelum kamu, al-khuld, apa? Kekal. Afa in mitta, apakah jika kamu mati, fahumul khalidun, maka mereka orang-orang yang kekal itu. Dilanjutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kalau begitu Nabi Khidir mati atau tidak di sini? Mati. Karena tidak ada yang kekal di dunia. Maka ia berdoa, doanya gimana? Wahai Nabi Khidir, anugerahkan kepada kami ilmu laduni. Jadi nggak usah belajar, cukup berdoa gitu aja, nanti akan datang Nabi Khidir. Inna lillahi. Pemahaman seperti ini harus kita buang, karena nggak sesuai. Tapi masih banyak saudara kita yang meyakini hal itu. Contoh yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling hebat, makhluk yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Jawabnya sahih, betul. Tetapi seperti apapun beliau adalah makhluk, tidak bisa meningkat menjadi roh. Sekali lagi, sehebat apapun Rasulullah tetap posisinya sebagai makhluk. Maka ada yang berdoa, wahai Muhammad, karuniakan kepadaku anak keturunanku yang bisa, menguraikan masalah, yang bisa ini bla 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 bla. Akan kami sampaikan lafadznya, sholawat nariyah. Kita sering mendengar. Itu yang lihat terjemahannya. Yang dimohon Allah atau kehebatan Rasulullah. Kalau kita melihat, nanti insya Allah akan kita kirimkan lafadznya dan kesesatannya ada di mana. Lagunya kalau dilakukan enak sekali. Tapi lihat terjemahannya, yang diminta bukan kepada Allah tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka ya insya Allah nanti akan kita kirimkan lebih jelasnya nanti biar bisa. Baik, dari 3 contoh di atas, baik adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Khidir, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagian orang sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Kita meyakini bahwa orang-orang yang kami sebutkan di atas tadi adalah sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun tetap ia menjadi makhluk. Sekali lagi, tetap posisinya sebagai makhluk. Tidak boleh kita meminta berdoa kepada sesama makhluk. Bahkan kalau yang kita sebutkan tadi luar biasa. Namun dahulu juga ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, benda-benda yang lainnya. Ini juga seharusnya ibadah ini tadi tertuju kepada Allah, tapi ini sebagai perantara. Ternyata lihat Quran surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contoh menyembah matahari, bulan, bintang dan seterusnya, benda-benda angkasa yang Allah abadikan? Yang Allah abadikan aja kaum Sam, kaumnya Ratu Balqis. Itu luar biasa sampai Allah mensifati negeri Saba itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu Allah berikan kepada negeri Saba karena dipimpin oleh ratu yang begitu adil. Tetapi sayang, ia menyembah matahari, menyembah api. Maka burung apa namanya? Burung hudhud. Jamaah pernah melihat burungnya belum? Kasihan banget ya burungnya. Coba browsing burung hudhud. Nanti burungnya cakep luar biasa. Di sini ada cembulnya. Tapi jangan sekarang nanti aja. Sekarang kajian dulu. Ini aja mancing-mancing aja. Jadi Masya Allah, akhirnya Allah memanggilnya melalui perantaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balqis masuk Islam. Makanya Allah mensifati negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Tapi ini contoh orang yang menyembah kepada selain Allah. Bahkan ada loh orang yang menyembah kepada malaikat, ada loh orang yang menyembah kepada manusia dan seterusnya. Seperti menyembah malaikat, diantaranya menyembah manusia, diantaranya ayat-ayatnya jelas sekali. Nanti kalau mau baru dikasih, tapi kalau nggak mau nggak usah. Nggak usah ya? Mau ya? Baik, salah satu diantaranya surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qultu lin-nas ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, hai Isa putra Maryam,
adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ini Allah berfirman kepada Nabi Isa. Sampai hari ini masih ada kan? Kita nggak perlu mengatakan, nanti dilaporin lagi. Kemudian kita lanjutkan, apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Ini jawaban yang luar biasa. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكَ وَلَا تَحْوِيلًا إِلَى آخِرِ. Maka panggillah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula dapat memindahkannya ila akhir. Yang mereka seru itu hanya mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabb-Nya. Jadi ini contoh-contoh menjadikan perantara kepada Allah. Maka ini juga pembatal Islam. Hati-hati. Yang ketiga tidak mengkafirkan orang yang musyrik dan meragukan atau kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka. Maksudnya pendapat itu bukan urusan dunia ya. Kalau untuk urusan dunia nggak masalah, tapi ini untuk urusan ketauhidan bahwa ada Tuhan selain Allah. Ini yang dimaksud ya, membenarkan pendapat mereka. Pendapat mereka seperti apa? Mari kita perhatikan Quran surat 9 ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Nah, kalau ucapan mereka itu kita benarkan, keislaman orang itu bisa batal. Itu. Namun insya Allah untuk poin ini kita insya Allah tidak. Kenapa? Karena kita tahu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Bahkan Allah melalui firman-Nya lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian bahkan Allah tabaraka wa taala memberikan penjelasan siapakah sih orang yang kafir itu. Nah, siapakah orang yang disebut dengan kafir itu? Karena kalau diucapkan pertanyaan ini kita bingung kadang-kadang, yang siapa sih orang yang kafir itu? Padahal Allah telah menjelaskan. Silahkan surat Al-Bayyinah ayat 6 di sini sudah ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi kalau yang disebut dengan orang kafir itu siapa? Hanya dua golongan itu. Min ahlil kitab wal musyrikin. Pertanyaannya, siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab yakni orang-orang yang meyakini berpedoman kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya di sini adalah Yahudi dan Nasrani dan yang lain. Kemudian siapa yang disebut dengan musyrikin itu? Orang-orang yang menyembah ilah yang lain bersama Allah. Itu. Ini nanti bisa dilihat ayat-ayatnya sangat banyak sekali. Ya.
seperti Al-Maidah ayat 17, 54, 72 sampai 73, An-Nisa 140, kemudian surat Al-Baqarah 217 serta Muhammad ayat 25 sampai 30. Dalil-dalilnya banyak sekali. Tapi karena keterbatasan maka kami hanya menyambil sedikit saja. Kemudian yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini bukan definisi fikih ya jamaah ya. Jadi sunnah di sini adalah semua yang berasal dari Nabi, itu namanya adalah sunnah. Maka kalau yang berasal dari Nabi ucapan namanya sunnah qauliyah. Kalau yang berasal dari Nabi adalah perbuatan namanya sunnah fi'liyah. Kalau yang berasal dari Nabi adalah penetapan maka disebut dengan sunnah taqririyah. Itu. Saya ulang bagi yang ingin mencatat karena di sini tidak ada di dalam materi. Iya, insya Allah akan diulang. Sunnah qauliyah, sabda Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah taqririyah, ketetapan Nabi. Mungkin kalau qaul dan fi'liyah banyak contohnya. Sekarang yang ingin anak ambil adalah sunnah taqririyah, ketetapan Nabi. Apa contohnya di sini? Lafaz adzan. Ya, lafaz adzan itu sejatinya bukan dari Nabi, dari sahabat Nabi yang bermimpi. Kemudian mimpinya itu dibawa kepada Nabi, dikisahkan dan Nabi mengatakan inilah ya panggilan umat Islam untuk sholat. Maka Bilal disuruh mengumandangkan adzan dengan lafaz dalam mimpi, itu namanya takbir.